cara berpikir siapa. Seperti itu. Oke, jadi tidak bisa dibuktikan bahwa sifatnya Allah itu tidak bisa dibuktikan karena belum ada yang diciptakan seperti itu. Jadi saya tidak mengerti cara berpikirnya orang Kristen. Sebentar, saya tidak mengerti cara berpikirnya orang Kristen. Sifat itu melekat dan kekal bersama yang disifati. Lalu Anda mengatakan sifatnya tidak dibuktikan. Jangankan sifat tidak bisa dibuktikan, sedangkan Tuhan kalian yang sudah berbentuk manusia tidak bisa dibuktikan keberadaannya loh sekarang ini. Dunia mikrokosmos dalam dunia saintifik itu tidak ada yang tidak melihat dulu. Kau pikir ada orang yang melihat dengan mata kepalanya inti atom? Tidak ada. Ada orang yang pegang-pegang inti atom? Tidak ada. Tapi mereka bisa mempercayai itu dalam dunia saintifik. Kenapa? Karena mereka menyelidikinya. Bukan berarti menyelidikinya mereka tengok-tengok gitu, enggak. Jadi ketika kau mengatakan bagaimana cara membuktikan sifat Allah, kau kan pengen Allah menunjukkan dengan mata kepala kau. Kan ini tidak mungkin. Kenapa? Kau adalah manusia yang terbatas, lalu kau menuntut sesuatu yang kau tidak mampu gitu loh. Bisa nggak kalian menjawabnya? Saya minta buktinya seperti yang saya mau. Apa itu? Ada nggak sisa-sisa peninggalan Tuhan kau, bukti-bukti arkeologinya? Nah itu, bisa nggak kau tunjukkan itu? Bisa, nah, bisa. Kalau silakan tunjukkan bukti arkeologi kalau Tuhan kau pernah ada. Saya tunggu. Supaya ketika kau mampu menunjukkannya, maka saya wajib untuk menunjukkan permintaanmu. Maka kalau saya tidak mampu menunjukkan permintaanmu, maka kau lebih kuat daripada saya argumennya. Ya, silakan kau tunjukkan. Kenapa? Tuhan kau ini kan Tuhan yang pernah ada. Maka harus ada bukti-bukti peninggalannya kalau dia pernah ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan, dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan, dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang melimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama di mana nantinya apologet Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing. Yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal pikiran manusia yang berakal. Di video ini juga kita akan melihat diskusi dan debat Unirifa dan apologet Islam lain dengan beberapa oknum Kristen yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Dan bagaimana berjalannya diskusi ini, apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas, di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah, bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. Itu adalah pembuktian, bukan mengatakan bahwa kamu punya sifat anak-anak dengan harus ada bukti dulu. Tidak seperti itu, karena sifat adalah sesuatu yang tidak bisa dipegang, diraba, sama seperti ruh. Jadi kita ini adalah orang-orang yang apabila bicara, misalkannya itu ada dasarnya. Misalkannya, kenapa kok di dalam Islam dikatakan begini tapi kok implementasinya begini? Baru itu masalah. Tapi tentang Allah, apakah Allah itu memiliki sifat kasih? Ya, sebelum semuanya ada, siapa yang dikasihinya? Ya, Allah tetap memiliki sifat kasih. Sama seperti saya, walaupun saya tidak punya anak, kalau saya memang mencintai anak-anak, saya tetap memiliki rasa itu di dalam diri saya, karena itu sifat saya. Jadi sifat itu melekat pada entitas. Jadi tidak ada satupun pandangan para ahli, para ilmuwan, kalau seandainya seseorang itu adalah memiliki rasa kasih, maka dia bisa dikatakan memiliki rasa kasih kalau dia sudah punya anak dulu.
Bukan begitu cara berpikirnya. Saya tidak tahu itu cara berpikir siapa. Seperti itu. Oke, jadi tidak bisa dibuktikan bahwa sifatnya Allah itu tidak bisa dibuktikan karena belum ada yang diciptakan, seperti itu. Jadi saya tidak mengerti cara berpikirnya orang Kristen. Sebentar. Saya tidak mengerti cara berpikirnya orang Kristen. Sifat itu melekat dan kekal bersama yang disifati. Lalu Anda mengatakan sifatnya tidak dibuktikan. Jangankan sifat tidak bisa dibuktikan, sedangkan Tuhan kalian yang sudah berbentuk manusia tidak bisa dibuktikan keberadaannya loh sekarang ini. Maka bisa saya simpulkan Tuhan kalian tidak pernah ada. Kenapa? Yang kamu mau itu bukti menurut kepalamu, bukan bukti menurut ilmu pengetahuan. Tidak pernah satupun ilmu pengetahuan menyatakan segala sesuatu yang memang harus kau buktikan itu harus kau bisa lihat dulu. Kenapa? Karena yang namanya dunia makrokosmos itu tidak ada yang melihat dulu tapi terbukti ada. Yang namanya dunia mikrokosmos dalam dunia saintifik itu tidak ada yang tidak melihat dulu. Kau pikir ada orang yang melihat dengan mata kepalanya inti atom? Tidak ada. Ada orang yang pegang-pegang inti atom? Tidak ada. Tapi mereka bisa mempercayai itu dalam dunia saintifik. Kenapa? Karena mereka menyelidikinya. Bukan berarti menyelidikinya mereka tengok-tengok gitu, enggak. Jadi ketika kau mengatakan bagaimana cara membuktikan sifat Allah, kau kan pengen Allah menunjukkan dengan mata kepala kau. Kan ini tidak mungkin. Kenapa? Kau adalah manusia yang terbatas, lalu kau menuntut sesuatu yang kau tidak mampu gitu loh. Nah, sementara tidak ada sama sekali, tidak ada sama sekali satupun ilmuwan mengatakan sifat itu tidak pernah ada sebelum sifat itu diimplementasikan. Tidak ada. Karena sifat itu sesuatu yang memang walaupun ada, kau tidak bisa. Coba saya tanya sama kau, bentuk sifat itu seperti apa? Warnanya seperti apa? baik, yang saya minta bukti dalil. Gini loh. Kalau tidak ada ya tidak ada, katakan tidak ada. Gini loh, Kristen adalah orang-orang yang suka membawa parameter sendiri dan lalu memaksakan parameter itu dalam dunia saintifik dan ilmu pengetahuan. Kalian orang-orang yang bahkan Tuhan kalian yang pernah mati saja, kalau saya tanya balik, bisa nggak kau buktikan kalau Tuhan kau pernah ada? Bisa nggak kalian menjawabnya? Saya minta buktinya seperti yang saya mau. Apa itu? Ada nggak sisa-sisa peninggalan Tuhan kau, bukti-bukti arkeologinya? Nah itu, bisa nggak kau tunjukkan itu? Bisa, nah, bisa. Kalau, silakan tunjukkan bukti arkeologi kalau Tuhan kau pernah ada. Saya tunggu. Supaya ketika kau mampu menunjukkannya, maka saya wajib untuk menunjukkan permintaanmu. Maka kalau saya tidak mampu menunjukkan permintaanmu, maka kau lebih kuat daripada saya argumennya. Ya, silakan kau tunjukkan. Kenapa? Tuhan kau ini kan Tuhan yang pernah ada. Maka harus ada bukti-bukti peninggalannya kalau dia pernah ada. Tuhan saya ini adalah Tuhan yang transenden. Tidak pernah satupun orang membuktikan dengan indrawi. Ya, nah sekarang kau tunjukkan sama aku bukti arkeologi keberadaan Tuhan kau. Ya, silakan. Saya tunggu karena saya mau kasih data sama kau satu ya. Baik. Apa yang menjadi peninggalan Tuhan Yesus Kristus itu adalah perkataannya dalam Alkitab. Kalau cuma bicara seperti itu, aku juga bisa bilang Allah juga menunjukkan eksistensinya, penyayangnya dan perkataannya ketika dia berkata, Akulah Ar-Rahman Ar-Rahim. Ini kan PA. Silakan kau kau tunjukkan, kau minta sama aku apa yang kau minta. Saya minta kepadamu apa yang kau minta itu kuberikan kepadamu kembali. Kau kan minta sama aku bukti seperti yang kau mau. Aku juga minta seperti itu juga. Tunjukkan bukti arkeologis. Makanya saya minta dalil. Sebentar. Kau minta dalil, saya kasih dalilnya. Bismillahirrahmanirrahim. Itu adalah dalil. Itu Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Ar-Rahman Ar-Rahim, Allah menyatakan bahwa dia punya sikap Ar-Rahman Ar-Rahim. Mana buktinya? Pertama, dia memberikan kesempatan kepada kita dengan mengutus nabi-nabinya untuk kita tetap bisa bertobat. Itu bentuk maha kasih Allah. Bahkan kau yang orang kafir saja nggak langsung dibunuh oleh Allah. Itu bukti-buktinya. Nah, dari situ kita punya rasionalisme untuk membuktikan bahwa Allah itu ada. Sekarang saya tanya balik. Aku minta bukti arkeologis Tuhan kau pernah ada. Kenapa kau bilang tadi ada tapi kau tidak tunjukkan? Jangan kau tipu-tipu. Silakan tunjukkan kepada saya bukti arkeologis keberadaan Tuhanmu. Oh, berarti Tuhanmu tidak terbukti ya? Sebentar, jadi tidak terbukti ya, tidak bisa jawab Tuhanmu tidak dan terbukti. tidak ada dalil. Kalau kau tidak ada, aku sudah tunjuk dalil. Kau tidak terima dalil itu. Mana bukti arkeologis keberadaan Tuhan kau? Mana keberadaan arkeologis Tuhan kau? Mana bukti arkeologis? Kepada siapa? Mana bukti? Oh, aku tak mau tanya gitu. Aku mau tanya seperti aku. Segala sesuatu dia ciptakan. Kutanya dulu. Oke. Saya tak tanya. Saya tidak tanya itu. Saya cuma mau tanya, sebelum Yesus menjadi Tuhan, firman ini jadi apa? Baik, teman-teman, dia tidak bisa jawab. Kenapa Kristen ini bertanya tapi tidak mampu menjawab? Kalau kita sudah menjawab, mereka bilang kamu tidak bisa jawab, kamu tidak bisa. Oh, jangan, saya arkeologis Yesus mana? Ini tidak bisa jawab, Dan Yesus
Saya sudah jawab, kau yang tidak mau terima. Tidak ada jawaban. Dalilnya mana? Ya, Dalil? Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Jadi Kan tidak nyambung dengan balikan. pertanyaan saya. Saya jawab, bukti Allah itu Maha Pengasih bukan berarti seperti yang kau mau. Karena Allah itu menjelaskan bahwa Dia punya rasa kasih. Rasa kasih itu walaupun tidak ditunjukkan, rasa kasih itu tetap melekat pada diri Allah. Sekarang saya tanya balik, Tuhan kau yang berkelamin, yang pernah hadir dan pernah mati, itu berarti menurut kau? Berarti menurut kau tak masalah. Saya tanya balik. Pertanyaan saya itu tidak ada jawaban, iya kan? Menurut kau, Tidak ada jawaban. sekarang saya tanya balik. Katakan aku Kau itu. Ya berarti kau sudah menjawab Oke. pertanyaan saya belum? Pertanyaanku bisa Tinggal menjawab. saya lagi Tuhan kau kerja, ada ya. nggak bukti arkeologisnya? Nah, inilah Kristen Sudah saya teman-teman buktikan tadi berusaha untuk menyerang agama kita, Iya. tapi agamanya tertelanjangi seperti Tuhannya yang pernah ditelanjangi. Saya lagi nyetir ya. Perhatikan teman-teman ya, orang Kristen kalau diskusi dengan Ya, bisa kita jawab ya, itu pakai teman-teman. standar ganda. Terus kalau kau bilang seperti itu, terus agama kau benar? Memangnya kau bisa jawab pertanyaan saya? Kau bisa jawab pertanyaan saya? Kan begini, saya kan sudah Kenapa menjawab. tidak Ketika nyambung? ditanya, Saya ngomong apa jawabanmu? Bukti arkeologis keberadaan Tuhan akui apa? dulu. Akui dulu, saya tidak bisa saya jawab sudah dengan menjawab pertanyaanmu itu, pertanyaanmu dengan dalil bahwa Tidak Allah itu ada. menurutmu. Pertanyaan saya kau sudah jawab. Kan saya bertanya. Pertanyaan saya kau sebelum sudah jawab. Segala sesuatu Ia ciptakan, kepada siapakah Ia mengasihi? Itu andai-andai kau. Kalau itu tidak ada, perandai-andaikan kau. ya katakan tidak ada. Saya Kalau saya ditanya seperti itu, ada apa? jawabannya. Yang Dalam kau Yohanes bilang tidak ada 17 itu ayat apa? Yang kau bilang tidak ada itu Oke. apa? Kepada siapakah Allah Bapa dalam Kristen mengasihi sebelum segala sesuatu Ia ciptakan? Yohanes 17 ayat 24. Saya tak tanya itu. Bapa Kenapa mengasihi kau aku sibuk? sebelum dunia diciptakan. Ya, Oke, tapi berarti bagaimana dengan Islam tidak oke, bisa menjawab? oke. Saya tanya, Anda mana akui lebih dulu? itu. Saya Mana tidak lebih mampu dulu? jawab. Saya tanya, mana lebih dulu ada Iya. bapak atau anak? Mana lebih dulu ada bapak atau anak? Kalau berbicara anak dalam kemanusiaan Yesus itu memang baru lahir 2000 tahun. Ya sudah, Ketika berarti berbicara Tuhan tentang kau pun ada keilahian Tuhan Yesus, yang baru datang. itu Inilah bersama-sama dengan blundernya. Allah. Berarti kau akui Tuhan kau ada yang baru datang. Ada Tuhan yang baru Dunia datang. harus mengerti dalam kekristenan Kenapa itu. udah apa kalau kau memahami tidak gini Kristen, gini loh. Saya tahu hasrat birahi kau untuk menyerang agama Islam itu dengan kejahilanmu. Kau menganggap sifat itu disebut ada sifat kalau sudah kau tampak dengan mata kau. Saya bilang saya punya sifat turun mencret. Inilah Kristen. Kenapa kalian bodoh? Kenapa kalian jahil? Karena kalian itu punya otak kalian maknai sendiri dan kalian tidak mau mendengarkan orang lain. Saya sudah katakan yang namanya sifat batu itu tetap dikatakan keras walaupun tidak ada orang yang memukulnya membuktikan dia keras. Karena sifat keras pada batu itu melekat pada diri batu. Nggak perlu harus dipukul dulu membuktikan kalau batu itu keras. Sebelum ada orang yang memukul batu dan membuktikan batu keras, batu itu sudah keras. Dan kau kan tidak mau mendengarkan jawaban ini. Nah, pembuktian Allah Maha Pengasih itu bukan berarti harus seperti yang kau mau. Karena kalau seperti itu, aku juga bisa balikkan. Tunjukkan sama aku bukti arkeologi Tuhan kau itu ada. Karena kalau seandainya tidak ada, konklusinya Tuhan kau tidak pernah ada. Tapi kau tak mampu menjawab itu karena kau tahu Tuhan kau tidak pernah punya fakta-fakta empirik keberadaannya. Karena Tuhan kau dianggap mitos oleh beberapa profesor. Ya, jadi orang-orang Kristen, kenapa mereka diskusi itu tidak pernah ilmiah dan akademis? Karena kitab tidak ilmiah. Kitabnya Kristen tidak mampu menjawab epistemologis. Siapa penulisnya? Tidak tahu. Bagaimana penulisannya? Tidak tahu. Di mana ditulisnya? Tidak tahu. Kapan ditulisnya? Tidak tahu. Semuanya kira-kira. Agama kira-kira. Saya sudah katakan berkali-kali, kitab kalau datang dari Tuhan tidak mungkin ambigu dan bias dan tidak jelas. Pasti clear dan jelas karena Tuhan yang memberikan. Seperti Al-Quran, siapa penulisnya? Jelas, Zaid bin Sabit. Bagaimana ditulisnya? Jelas, pada peristiwa waktu itu perang Yamamah. Pada waktu itu para hafiz Quran sedang banyak meninggal. Maka Umar Ibn Khattab menyampaikan kepada Abu Bakar Siddiq untuk membukukan Al-Quran. Jelas saya bisa menjelaskan itu. Kemudian
Bagaimana transmisinya? Singkat padat bisa aku ceritakan. Dimulai dari penulisan wahyu di zaman Rasulullah, di tulang-tulang dan di dalam daun-daun. Kemudian dimulai di zaman Abu Bakar Siddiq, dikumpulkan, dibuatkan menjadi satu kitab. Kemudian dimulai di zamannya Utsman ibnu Affan, distandarkan kiroatnya. Kemudian mulai kemenak sampai pada detik ini. Jelas Al-Quran ini. Dan tidak ada distorsi, dan tidak ada satupun para ahli yang bisa membuktikan Al-Quran pernah terdistorsi. Nah, ini kami, ini jelas isinya berupa petunjuk yang sangat-sangat jelas. Makanya Allah katakan dia menurunkan dua model ayat di dalamnya, mutasyabihat dan juga Muhammad. Untuk Muhammad adalah ayat-ayat yang jelas, kau pun tak sekolah kau paham. Seperti apa? Anak saya ditanya, kul huwallahu ahad, katakanlah Allah satu. Apa maksud satu? Ya satu-satunya, tidak ada satu sih, tapi tidak seperti itu. Tapi kalau kita baca kitab kau, pada mulanya firman bersama Allah, firman adalah Allah. Kalau kau konsisten dengan mengatakan bahwa firman adalah Allah, maka kau harusnya jadi jiu atau oneness, karena firman menjadi daging itu adalah Allah, Allah Bapa. Nah, inilah kalian Kristen. Kenapa kalian itu selalu mempertanyakan sesuatu yang memang tidak sesuai dengan cara berpikir atau logical fallacy? Tidak ada satupun para ahli mengatakan yang namanya sifat bisa dikatakan lengket pada yang disifati kalau sudah terbukti. Itu kan goblok namanya, ya, seperti itu, ya. Inilah orang-orang Kristen. Kita lihat kualitas mereka. Mereka bertanya tidak mau ditanya, begitu. Aku tambahin ini nggak paham dengan ayat yang dibawa dia tadi. Bapa mengasihi aku semenjak sebelum aku ada. Sama siapa mengasihi Bapak? Dia belum ada. Nggak, Bapak katanya gini, Bapak mengasihi aku sebelum segala sesuatu ada. Maka yang aku ini siapa? Kan Yesus. Nah, ada tidak entitas bernama Yesus sebelum Yesus lahir? Tidak ada. Jadi Bapak ini omon-omon berbohong. Kenapa? Yesusnya belum ada, tidak mengasihi, kan goblok. Kalau begitu Allah juga. Kalau begitu Allah juga sebelum kita diciptakan Allah sudah mengasihi kita. Kan PA Kristen itu. Itu maksudku. Bagaimana Bapak mengasihi yang dikasihnya nggak ada? Apa bukti pengasihannya sementara yang mau dikasih nggak ada? Jadi isi Bible ini, isi Bible ini hanyalah omon-omon doang tanpa pembuktian gitu loh. Jadi memang. Tapi kalau itu ditanya balik sama mereka nggak mau jawab. Coba, saya bertanya balik, saya pakai yang parameter mereka. Ya, parameternya itu bukti seperti yang ku mau harus ada, kalau tidak itu gagal. Nah, aku tanya balik kan, ada kau nggak bisa tunjukkan bukti arkeologis tentang Tuhan kau? Ada nggak dia jawab? Sedikit pun tidak dia jawab. Kenapa? Karena Kristen-Kristen yang naik ke komal kita macam tadi itu bukan ingin tahu ilmu pengetahuan atau ingin pintar, tapi mencoba menyerang dengan kebodohannya dan kebutaannya. Dia buta, tuli dan bisu, tapi mencoba untuk melawan orang. Jadi kepala dia kita pegang kayak gini, kita mainkan gini. Ah, itu yang saya sebut. Betul. Betul sekali. Jadi dia naik itu hanya untuk menyerang, bukan mencari ilmu itu. Tapi serangannya itu tidak kena sama sekali karena betul sekali. Justru salah, dia strawman. Tidak ada kesimpulan seperti itu bahwa sifat itu bisa dikatakan ada dalam diri seseorang kalau sudah nampak oleh orang lain gitu. Itu tidak begitu karena sifat itu melekat pada yang disifati. Berarti kalau seandainya sifat itu bisa dikatakan seorang perempuan itu pengasih penyayang kepada anak-anaknya, berarti orang-orang mandul itu tidak memiliki rasa kasih kepada anak-anak gitu. Kan bodoh. Tapi Uni ya. Tapi Uni pernyataan dia itu lucu ya. Pertama ambigu sama blunder. Katanya Bapak mengasihi aku sebelum aku ada. Tetapi setelah aku ada, aku disuruh mati di kayu salib. Kasihnya di mana? Namanya juga ajaran halu, nggak mikir dulu kalau mau berbicara, gitu. Oke. John Wick silakan. Di sini Kristen hanya bertanya. Dan kalau seandainya kalian sudah mulai membawa statement itu pasti kami tanya balik. Kalau kalian tahu diri dengan hanya bertanya saja dan mendengarkan, kami tidak perlu bertanya balik sama kalian ya. Silakan. Kalau tidak mau silakan turun karena kami tidak butuh kalian untuk berdakwah. Masih banyak orang-orang Kristen yang mungkin masih waras di bawah yang ingin mengetahui ilmu pengetahuan. Silakan John Wick. Saya mau tanya, Al-Quran itu sesat apa betul? Al-Quran itu adalah kitab yang meluruskan dan memberikan petunjuk, bukan malah menyesatkan dengan kata-kata akulah dia siapa, dia bapak, dia anak. Buktinya Agatha dan oke, turun ya. Dari Allah.
Kalau Dari mengganggu mana? diskusi itu Dari mana dari Al-Qurannya? Allah. Dari Allah. Biar aku nih. Aduh, memang telinganya bermasalah ini Dari orang. Allah. Mana buktinya? John. Aduh. Udah nggak usah buang-buang waktu. Nggak ada waktu untuk apa. Kalau si John Wick ini kan udah berulang mempertontonkan kebodohannya. Jadi tanpa ditunjukkan kebodohannya orang udah tahu kalau dia bodoh. Jadi nggak usah lagi ditunjukkan. Orang-orang baru aja. Kalau ada orang-orang Kristen yang baru mempertontonkan kebodohannya, kita kasih waktu 5 menit untuk mempertontonkan kebodohannya. Tapi kalau John Wick ini kan sudah nampak bodohnya dari dulu, udah berkali-kali. Oke, dikasih hotang, silakan. Dikasih hotang. Kristen. Kitab sesat Bentar, itu yang Dika. mana itu, Kak? Kitab sesat adalah Bible. Karena gara-gara Bible, Agatha dengan Mikana bertengkar, Katolik dengan Ortodoks saling skisma, kemudian Protestan dengan Katolik saling berantem. Di dalam internal Kristen, gara-gara Yesus berkata, "Akulah dia," ya, gara-gara akulah dia itu sampai detik ini anak-anak Tuhan berantem. Gara-gara akulah dia. Coba kalau dia jelas-jelas mengatakan akulah Tuhan, kan enak, nggak perlu kalian berantem. Gara-gara kitab kalian di dalamnya tidak jelas, maka banyak orang yang tersesat. Buktinya ada 60 ribuan denominasi di Kristen. Itu buktinya. Dan sampai detik ini kita tidak tahu mana yang paling benar di antara Kristen-Kristen lainnya gitu loh. Oke, Ya, seluas seperti itu. apakah Anda mengenal Bibel? Nggak perlu saya harus melaporkan kepadamu kapasitas dan kapabilitas saya. Cukup kau tanyakan kepada saya untuk membuktikan bagaimana kapabilitasku tentang kitabmu. Jadi kau bukan tukang uji di sini, kau bukan dosen di sini. Di sini kau diizinkan belajar dan bertanya kepada saya. Kalau kau tidak mau belajar dan bertanya kepada saya, tak masalah. Nggak, aku nggak ada urusan untuk Ini menunjukkan judul kualitasku berkembangnya kepadamu. luas. Ya silakan kau tanyakan tentang judul ini. Saya sudah jawab yang tadi bahwa Ini judul berkembang luas. apa ini judul berkembang luas nih maksudnya? Makanya Nggak ngerti. ditanya Judul gitu. berkembang apa nih yang berkembang ini? Apa nih maksudnya? Enggak, berkembang Di ini sini kan? kau Berkembang tahu ini nggak? kan? Kau ada di Komal Islam. Di Komal ini kau disuruh bertanya, bukan curhat. Mau berkembang luas, mau berkembang sempit, nggak ada Makanya urusannya. Silakan ditanya. bertanya. Kok curhat dibilang? Inilah Silakan bertanya. memakai bahasa yang tidak Sudah saya sesuai katakan, dengan memang orang hatimu. Kristen kalau sukunya Batak nggak bisa dilawan debat, teman-teman ya. Makanya saya orang Kristen yang sukunya Batak, saya nggak mau debat lama-lama, ya. Bikin kita berdosa, teman-teman ya. Saya lebih senang kalau ada ke orang-orang Kristen yang dari timur tuh masih bisa diajak ngomong lah. Tapi kalau orang Kristen yang dari tanah Batak, nggak tahu, saya kayak sebentar sekali, 2 kali, 3 kali kayak tadi itu kita ngomong nggak didengerin, nggak tahu entah ada apa dengan mereka ini. Saya nggak bilang Bataknya yang salah ya, tapi rata-rata seperti itu. Orang Kristen dari tanah Batak, dari Sumatera Utara, entah kenapa kalau sama kita tuh nggak nyambung kalau ngomong. Padahal kita berulang loh ngomongnya loh, ya. Nggak tahu ada apa. Selamat siang. Halo Respin. Ya, selamat siang Ya, bro. selamat siang. Ya, silakan bro. Agamanya Saya apa? tanya sama Mbak Arif. Agamanya Kristen, apa Kak. dulu? Oke, Kristen. silakan. Oke, Bukan berarti hanya pencari mau jalan bertanya ya. lurus. Iya. Oh iya, memang Ya, bukan bertanya, mencari Kak, jalan dulu. lurus ya karena tersesat. Oke, silakan. Iya, oke. Saya tanya sama Rifa. Ini si Elpran nih. Bukan. Ya, Saya silakan tanya sama Mbak pertanyaan Rita. pertama. Jangan buang waktu saya. Silakan. Pemahaman Tritunggal itu ada nggak dalam iman Islam? Oke, silakan di-mute. Saya mute dulu ya. Saya menjawab. Pertanyaan bagus teman-teman ya. Ada tidak pemahaman Tritunggal dalam iman Islam? Saya akan mengatakan bahwa pemahaman Tritunggal ini jangankan di iman Islam, di agama samawi manapun tidak pernah ada pemahaman Tritunggal. Karena Tritunggal ini adalah term yang paradok, katanya satu tapi tiga, katanya tiga tapi satu. Padahal dalam ilmu eksak tidak ada yang namanya satu sama dengan tiga. Satu ya satu, tiga ya tiga. Dalam ilmu eksak, bahkan Tritunggal ini sendiri merusak kaidah ilmu eksak atau ilmu matematik. Jangankan di dalam Islam nih, Musa tidak pernah mengajarkan Tritunggal, Abraham tidak pernah mengajarkan Tritunggal, tidak ada satupun nabi-nabi Israel mengajarkan Tritunggal, bahkan Yesus tidak pernah mengajarkan Tritunggal. Tritunggal ini diajarkan oleh Tertullianus, penyembah pagan Triad Capitoline. Memang Tuhannya sudah terbiasa banyak. Nah, karena mereka ini adalah orang-orang pagan, mereka tidak bermasalah dengan Tuhan berkeluarga, Tuhan yang menyamar. Makanya ada namanya teopani. Teopani ini tidak pernah diimani oleh orang-orang dari kalangan suku Israel.
Mereka itu hanya punya namanya itu adalah sekinah, ya, kemuliaan Tuhan. Nah, kalau orang-orang pagan sudah terbiasa Tuhannya lebih dari satu. Nah, karena kekristenan ini mix dari Yahudi sesat, Farisi dengan pagan Romawi, maka wajarlah kiranya terpengaruh oleh paham-paham yang tidak logik seperti ini. Karena memang Tritunggal itu menurut para bapak-bapak gereja kalian sendiri adalah penuh misteri. Artinya tidak terpecahkan. Artinya memang bukan konsep yang keluar dari pikiran manusia, karena mustahil manusia mengkonsepkan sesuatu tapi nggak paham dengan konsep itu, gitu loh. Ya, seperti itu. Silakan Respin. Pertanyaan selanjutnya. Silakan. Oke, Mbak Rifa, jangan di-mute lah. Oke. Enggak, saya kalau menjawab harus di-mute biar enggak terganggu ya. Nanti berisik. Aku kalau Mbak Rifa jawab saya akan diam gitu. Ya, enggak, memang begitu Tanpa aturan di saya sini. Di sini aturannya kalau saya lagi menjawab di-mute. Itu aturan saya. Kalau tidak suka boleh turun kok, Pak. Oh, oke, berarti banyak udah gemetar gitu ya karena ditangkap. Oke. Oh, gemetar Kalau Umar Rifa karena mengatakan- berhadapan dengan orang Kristen itu, iya, saya bergemetar karena biasanya debat sama Tuhan kalian, karena Tuhan dalam diri kalian. Jadi lubang hidung saya gemetar biasanya. Silakan. Iya. Karena orang Kristen juga berdebat dengan Allah yang memang baru ada Oh, enggak ada. Tidak ada orang Kristen berdebat dengan Allah. Ya, umum nilai enggak apa-apa. Tidak pernah orang Kristen berdebat dengan Allah. Jangankan berdebat dengan Allah, berdebat dengan hamba Allah aja kalian tidak mampu lewati. Sedangkan kami, karena kalian punya roh Tuhan dalam diri kalian, maka yang bicara itu adalah roh Tuhan. Maka kalau kami Buktinya mendebat kalian kalian, kami trauma. mendebat Tuhan kalian. Trauma, maksudnya trauma apa? Trauma Buktinya artinya apa? kalian ya iyalah takut gitu kan. Arti trauma artinya apa? Gitu. Oke, Saya tanya dikatakan gitu. trauma sama orang bodoh itu bukan hal yang benar, Elpran. Karena apa? Iya. Orang Kalian bodoh aja mau tidak punya apalagi Bang kapasitas Mika. menilai. Nggak gini loh. Trauma itu artinya apa? Coba jelaskan secara KBBI. Trauma adalah Ya, seperti Nah, kamu kan. orang yang kalau penakut makanya adalah gini. orang yang tidak berani memperlihatkan mukanya berdebat dengan seorang wanita, padahal mengaku punya roh Tuhan dalam dirinya, mengaku agamanya benar, tapi ketika diskusi sama saya tidak berani buka kamera. Kok yang Kalau penakut memang Allah benar, kalau memang Allah benar, kalau saya orang melihat gemetar? nggak ada yang gemetar. Yang gemetar tuh kau, karena kami tidak bisa melihat kau. Jangan-jangan kau sekarang ini udah gini-gini. Saya, orang bisa melihat saya. Ada, saya gemetar dari tadi. Orang melihat saya. Sementara kau, kamera kau nggak nampak, muka kau nggak jelas. Berarti kau yang ketakutan berhadapan dengan umat Islam. Kalau bukan takut digeruduk, kalau nggak takut kau, kalau seandainya menghujat takut masuk penjara. Inilah Kristen. Tapi mengaku-ngaku dalam dirinya ada Tuhan. Anak-anak Tuhan yang ada Tuhan dalam dirinya aja takut bersama Unilipa yang ada setan dalam lubang hidungnya. Kenapa? Karena kalian sebenarnya sudah tahu setan dalam lubang hidung saya lebih hebat daripada Tuhan dalam diri kalian. Buktinya apa? Kalau kalian berdebat dengan kami umat Islam, selalu kalian yang kesetanan. Maka kami yang punya setan dalam lubang hidung kami mampu mengendalikan, dan walaupun kami berbicara cepat, pasti isinya itu tidak jauh-jauh dari apa yang ada datanya. Inilah kami. Wajah kami kelihatan. Lokasi kami ketahuan. Nama asli kami tahu siapa orang. Orang tahu siapa nama asli kami. Saya contohnya, aku tahu siapa. Semua orang tahu nama asliku. Bahkan aku ketika dilaporkan kutemui penyidiknya. Inilah perempuan Islam yang kau bilang gemetaran ini. Tuhan kau turun ke sini pun kudebat dia. Kutunggu Tuhan kau turun ke sini, lalu kudebat, kutanyakan satu pertanyaan. Kalau dia tidak mampu menjawab pertanyaan itu, kuludahi. Kenapa? Nggak layak dia jadi Tuhan. Inilah aku, jangankan kau dan nenek moyang kau dan keluarga kau, Tuhan kau turun pun ku ajak debat, ku cari. Seandainya sudah ada informasi nanti Tuhan kau turun, ku cari dia, ku cari. Ada pertanyaan yang mau ku ajukan kepadanya, gara-gara dialah rusak peradaban ini. Aku mengatakan begitu, aku tanggung jawab. Nah, tapi ku tanya kau bilang aku takut sama kau berani nggak buka kamera diskusi dua arah denganku? Nggak berani. Jadi aku nggak perlu mengatakan kau pengecut, kau penakut. Kenapa? Orang sudah menilai kau tuh penakut dan pengecut dengan tidak mampu menunjukkan muka kau yang nggak seberapa itu. Lubang hidung kau udah kembang ngempis dari tadi, ya. Gereja kau sebentar lagi bubar dengan diksi yang sudah kukeluarkan semuanya. Inilah kalian menuduh sesuatu yang tidak ada pada diri kami. Nampak kau gemetar? Apa aku takutkan? Aku yang buka kamera, buka ini di sini. Aku yang buka kamera, aku yang buka forum, aku izinkan kau naik, dan naik pun kau cuma bertanya saja. Kau bilang aku takut. Sementara kau tutup kamera, ditanya pun nggak menjawab. Inilah Kristen, hayalan saja omongannya. Ditanya apa arti trauma, kau nggak paham. Kau nggak ngerti dengan ucapanmu. Kau bicara seperti itu karena menghibur dirimu sendiri, karena kau udah babak belur agamamu di hadapan para apologet Islam.
Apa yang bisa kau jawab tentang agamamu? Kalau kutanya, ada nggak alasan kenapa kitab kau dikatakan suci? Mencret kau. Apa alasan Tuhan kau dikatakan Tuhan? Mencret kau. Kenapa Kristen dikatakan ajaran kasih? Mencret kau. Inilah Kristen nih. Dua Kristen dari tadi bertanya menunjukkan kualitas kekristenannya. Tidak ada yang ilmiah dari tadi pertanyaannya. Kenapa begitu? Karena memang mereka tidak boleh disalahkan, guys. Karena yang mengajarkan mereka bicara seperti itu adalah Tuhan dalam dirinya, dalam doktrin mereka. Karena orang Kristen percaya ketika mereka bicara, itu Tuhan yang mengajarkan mereka bicara. Jadi kita ini umat Islam, hamba Allah ini, saya ini bukan berdebat dengan anak-anak Theos, tapi berdebat dengan anak-anak Theos dan Roh Kudusnya. Jadi kalau mereka babak belur di hadapan saya, sebenarnya saya ini sudah membuat babak belur Roh Kudus. Iya, Roh Kudus bahkan ketika saya tanya dalam dirinya Kristen tidak mampu jawab. Inilah saya tidak perlu mengatakan saya hebat. Cukup netizen saja menilai. Bagaimana saya berdebat dengan orang Kristen yang konon katanya punya Roh Kudus, menjawabnya. Itulah seperti Edis tuh. Si Edis itu anak dewa, punya Roh Kudus dalam dirinya. Edis plus Tuhan dalam dirinya tidak mampu jawab pertanyaan saya. Saya padahal ada setan dalam lubang hidungnya loh. Kok malah mencret Tuhan dalam diri kalian itu? Makanya aku bilang, kalau mau berdebat di sini, keluarkan dulu Tuhan dalam dirimu, biar aku tidak debat dengan Tuhanmu. Kuhardik Tuhanmu nanti. Kenapa rata-rata kalian Kristen di sini kalau aku ludahi pasti Tuhan kalian kena, karena Tuhan dalam diri kalian. Jadi selama ini teman-teman Muslim, kalau kalian lihat saya meludahi Kristen-Kristen di sini, sebenarnya secara doktrin saya sedang meludahi mereka dan Tuhannya loh. Iya loh, serius itu. Nah, inilah klaim yang membuat blunder agamanya sendiri. Dia mengklaim di dalam diri kami ada Tuhan. Dia naik ke sini, kita bantahi mereka, maka sebenarnya kita sedang membantahi Tuhan mereka. Maka Uniriva ini ber-7 tahun ini Uniriva sedang berdebat dengan anak-anak Theos dan juga Tuhannya. Jadi nggak perlu ngaku-ngaku hebat Uniriva. Berapa anak dewa, anak Theos yang sudah Uniriva debat? Segitu juga lah jumlah Roh Kudusnya yang Uniriva debat. Ya? Ada 100 orang yang saya bantah, saya hardik di sini. Maka itu adalah anak Tuhan dan Tuhannya, karena ada Tuhan dalam dirinya. Jadi berapa orang yang saya debat sepanjang 7 tahun ini, segitulah Roh Kudus yang saya debat. Nggak perlu saya banggakan diri saya loh. Ya, tidak perlu membanggakan diri saya ya. Begitu. Kediam. Jadi gitu. Jadi karena ini kalau ngolok-ngolok Kristen, dia ngolok-ngolok Tuhan ini, karena ada Tuhan dalam dirinya Kristen. Ya. Nangis. Kalau orang Kristen dibikin nangis sama Mikana itu sedang membuat Tuhan menangis. Maka menangislah. Tuhan menangis gimana bunyinya? Gitu loh, nggak perlu diskusi itu, nggak perlu gemetar kau gemetar. Memangnya ketika kau bilang kau gemetar, memang kau argumennya benar? Tidak. Orang tidak menilai itu. Framing personal itu dalam dunia dialektika itu bukan hal yang dianggap benar. Dikatakan bodoh sama orang bodoh bukanlah hinaan. Dikatakan pintar sama orang bodoh itu juga bukan pujian. Karena orang bodoh tidak punya kapasitas menentukan mana benar, mana salah, mana pintar, mana nggak pintar, karena bodoh. Gitu loh. Ya. Kalian diberikan hak bertanya. Diizinkan bertanya saja tentang agama saya. Seharusnya itu yang kelelahan aku. Tapi justru kalian bertanya tentang agamaku, niatnya untuk menyerang. Kok agama kalian yang ditelanjangi? Lucu kalian ini. Ya seperti itu. Nangis. Di Kristen tuh begini teman-teman. Seperti inilah gayanya Kristen itu. Ya, kalau tidak curhat, kalau enggak nangis. Itu pun apa ya, klaim mereka bahwa mereka itu punya Tuhan dalam dirinya, itu tuh menghinakan Roh Kudus banget loh. Duh, diturun dulu ya, ada musik noise banget. Paksanda paksa. Anak-anak Theos, kalau si Edis aja yang katanya ada roh Tuhan dalam dirinya, ketakutan sama hamba Allah, kabur ke Amerika. Ada pernah si Edis mendatangi penyidik yang memanggil dia, nggak berani. Agatha Lina Wijaya, nggak ada. Padahal ngakunya punya roh Tuhan dalam dirinya.
Berarti kalau memang kalian punya roh Tuhan dalam diri kalian, roh Tuhan kalian ketakutan dengan polisi-polisi di Indonesia, dengan orang Islam. Contoh seperti si anak Batak. Orang Batak itu ketika lahir rasa takutnya sudah ditanam di dalam toba. Itu omongan aja. Ketika digeruduk, kawan-kawan, Polisi, Pak Polisi, Pak Polisi. Tuh Pak Polisi, tolong Pak Polisi. Iya. Anak Teos ini memang omongannya saja yang didahulukan. Itulah kalian, karakter kalian, berbicara tanpa bisa membuktikan, menuntut bukti kepada kami sesuatu yang memang tidak layak dijadikan bukti. Itulah kalian Kristen. Saya adalah hamba Tuhan, tidak pernah ngaku-ngaku ada Tuhan dalam diri saya. Bahkan kalian tuduh dalam lubang hidung saya ada setan. Saya akui, oke, iya, dalam lubang hidungku ada Tuhan. Bahkan ada setan. Setan dalam lubang hidungku saja. Dalam lubang hidungmu yang ada Tuhan, dalam lubang hidung saya ada setan. Ketika saya bersin, setan. Loh, kok ketawa dia? Gak apa-apa Uni. Dia menertawakan isi bibelnya. Waduh. Dia mentertawakan isi bibelnya si Putra. Nih. Ternyata memang nggak diterima ya. Akal logika mereka itu nggak terima, ya kan? Berarti bagi dia lucu ya. Bukan Tuhan. Iya. Nih kitabmu nih. Kau bilang setan, habis itu kau bilang Tuhan. Yang betul Karena mana? setan dalam lubang hidung kami adalah Tuhan kalian. Mana sih? Nih loh. Selama napasku masih ada padaku dan roh Allah masih di dalam lubang hidungku. Tuh Allah nggak dalam lubang hidungmu? Ya, kau punya roh berarti Sudah. betul itu. Ya sudah, Ya, apa itu itu? sudah. Kenapa kau Kenapa hindar sih? kitabmu Kenapa? sendiri? Kenapa sih itu? Kenapa? Kenapa sih itu? Berarti napasmu itu Tuhan berarti. Ya itu napas, kalau napas tidak ada mulut. Iya, berarti Bernapas napas dari kau mana? itu Tuhan. Berarti ketika kau bernapas, oh itu Tuhan yang keluar berarti. Waduh. Ya, itu bagian dari Tuhan. Tuhan ciptakan manusia, Ibu Rika diciptakan oleh Berarti siapa? Tentu Rika. berarti Putra Sil ketika kau bernapas Putra Sil ketika kau di WC mencium bau tai napasmu berarti Tuhan mencium bau tai ya. Iya, diciptakan miracle dalam goa. Atau di mana? Apa sih? Apa? Gimana? Kau bilang kau tidak diciptakan, jadi nggak ada lubang hidung. Apa ini? Ngomong apa kau ini? Kenapa Kristen begini semua? Pertanyaan bodoh Uni. Pertanyaan bodoh dibilang. Aduh, ketawa dia. Pertanyaan begitu. Tadi gini. Kau coba kau perbaiki pertanyaanmu Putra. Kau jangan menunjukkan kebodohanmu di sini. Kau dengar Putra. ini. Kau mengatakan 500 orang lubang penonton di hidung sini. kamu ada setan. Dan kau bilang Tuhan. Yang betul mana? Di dalam lubang hidungku kan ada setan. Dalam lubang hidungmu ada Tuhan. Ketika kau debat dengan kami, kalian kalah. Maka setan dalam lubang hidung kami mengalahkan Tuhan dalam lubang hidungmu. Nah itu setan tidak bisa kalah. Setan kalah kalau melawan Setan tidak bisa Tuhan. kalah. Dia setan tidak bisa kalah. Tuhan, kau dengar. Setan tidak bisa kalah. Diakuin dia pantas Tuhannya dicobai setan. Kuasa Ya. daripada memimpin kalian. Setan dia ngaku jujur setan nggak bisa kalah katanya. Roh Kudus pakai ya siang hari ini bersuka cita dan damai. Mak, Roh Kudusnya bersuka cita. Iya, tidak ada jalan setan. Jalan kita ada kepada Bapa. Jangan main-main yo. Ini ke jalan Roh Kudus mana? bersuka cita, Tante Mika. Ya mau ke jalan mana? Mau ke jalan mana? Mau transfer KTP lewat Ka'bah? Apa ini? Coba Tante Mika bahas tadi. daripada kau mau transfer dosa lewat Tuhan. Daripada kau transfer dosa lewat Tuhan. Iya, sudah percaya anak Tuhan sudah berapa tahun? Masa transfer dosa melalui Tuhan? Gimana pikiran kalian kayak gitu? Dia mati. Kau bilang tidak mati, dari mana otak kau itu? Apa ini? Sudah berapa tahun percaya anak manusia? Teman-teman saya jangan tanya. marah ya, karena mereka ini bicara bukan dari dirinya sendiri, tapi roh Tuhan yang bekerja dalam dirinya ya. Jadi jangan marah kepada mereka lah. Iya, Tante Mika. Jadi marah kepada Tuhan mereka. Iya, nanti kau dapat buang jadi neraka. Sumber air sudah dekat, jangan kau main-main, ini zaman baru. Sumber air sedekah. Serhalu loh. Ya, Hayalan saja. Kalau ini tidak sejarah, kalau ternyata tidak mungkin Ternyata ceritakan ya. colokanku nggak jalan. Bentar. Lanjut dulu Tante Mika, aku mau colokanku nggak hidup.
Putra, di dalam hidungmu roh Tuhan ya. Iya. Jadi kalau ketika ngupil ikut Tuhan nggak keluar dengan upilnya? Roh itu kau tidak bisa lihat, karena kau sudah lihat di dalam goa, sebabnya kau sudah. Iya, mengetahui. kalau bisa kau lihat, berarti kau bisa sisihkan antara upil dan Tuhan. Makanya aku tanya, karena nggak bisa dilihat, mana tahu ikut sama Tuhannya. Kalau kau bisa lihat, bisa kau sisihkan upilnya, Tuhannya. Makanya aku tanya, kan nggak terlihat. Taruh kaca di kau lubang hidung itu baru kau tes tarik napas. Tarik 2 kali, kau buang lagi. Tarik 2 kali, kau buang lagi. Ada dia punya tanda. Berarti napasan itu. Berarti aku menarik dan membuang Tuhan. Itu sebabnya jika kau berdusta, kau akan dibuang ke neraka, nggak ada napas. Iya, kau suruh aku tarik. Aku pergi ke kaca ini. Aku pergi ke kaca, ya. Tarik Tuhan, buang Tuhan. Tarik Tuhan, buang Tuhan. Itu Keluar ingus. Iya. Itu Ya. sebabnya di dalam otak kamu itu batu yang sudah keras itu. Tadi kau bilang. Tarik Tuhan, Hah? buang Tuhan, tarik Tuhan. Tadi kau bilang. Batu jadinya. Enggak, coba jujur, apakah benar di dalam lubang hidungmu ada Tuhan? Itu kata saya tipu-tipu. Kucing Ya, batu sampai apakah benar? Siapa? Iya, tarik Tuhan, ku buang Tuhan, ku tarik Tuhan, ku buang Tuhan, ku cium batu, ku menangis, baku anis sekali. Ya, ini kan kau suruh tarik Tuhan. Aku tarik Tuhan, ku buang Tuhan. Aku tarik lagi Tuhan. Ku buang Tuhan. Nanti Jadi kerjaku satu hari itu ya buang tarik Tuhan. menangis sampai mata merah-merah. Ini kan merah-merah ibu orang air. Ya ini nggak usah di ini aja. Apa ini? Ini ada Ya ini sejarah Ada kisah nyata. ada Kisah keterbelakangan. lukisan dalam kabel itu miliknya Yesus. Ya 44. Iya. Kasihan. Iya, jangan main. Iya, iya. Kalian belajar sejarah, saya juga belajar sejarah. Saya juga kuliah. Kasihan rumah sakit. Kau itu nanti salah satu orang yang dalam 2 Yohanes mengatakan itu antikristus itu. Iya. Antikristus itu apa? 2 Yohanes 1 nomor 7 itu apa? Orang yang mengatakan Yang tidak orang menerima itu Yesus sebagai manusia. Oke. Penyesat antikristus itu adalah yang tidak mengakui Yesus datang sebagai manusia. Kau mengakui nggak Yesus datang sebagai manusia? Iya tuh, kau saja tidak mengakui, bilang dia langsung naik ke atas Bapa, tidak dalam apa, Tuhan kau mati, Tuhan kau mati. Aku suruh beli cat, kau beli kelereng, longor. Gimana sih kau ini? Sadar di bangsa setengah dewa ini. Kalau ini aku maklum sih. 2 Yohanes Ini aku 7 nomor 1 kan dikatakan ya, Kualitas mereka antikristus begini. itu, penyesat itu adalah yang tidak mengakui Yesus Tapi, datang Mika. sebagai manusia. Mika, Hmm. ini sekali ya, alhamdulillah sekali ya kita ada diskusi lintas agama ini. Jadi kita tahu ternyata karakter mereka tuh seperti itu gitu loh, kualitasnya tuh seperti itu. Dulu aku pertama sekali debat Iya. itu aku kaget Iya, pas mereka bilang. ini sejarah. Untuk apa kita bohong-bohong? Ini ajaran kasih dari Tuhan Yesus. Jadi dengar-dengar ya. Iya. Ya. Jadi pertama sekali itu aku kaget ada namanya akun swasta. Itu kalau nggak salah tuh zaman grup WhatsApp itu. Jadi kita ini kan rasional kan. Jadi aku tanya si yang nanya waktu itu siapa? Bang Andi Celebes atau siapa lah. Jadi Tuhanmu yang dilahirkan Bunda Maria itu Tuhan. Iya, Tuhan saya lahir, Tuhan saya netek, Tuhan saya merangkak. Nah, bagi mereka itu apa masalah, kan Tuhan saya memang begitu. Kita semua ketawa semua, tapi lama-lama aku pikir inilah kata Allah itu, innallazina kafaru sawaun alaihim a'andzartahum am lam tunzirum la yu'minun. Ini ternyata pembuktian ayat itu bahwa bagi kita gila kok ya, Tuhan kok netek, Tuhan kok punya ibu. Karena mereka tuh tidak berpatokan kepada rasional dan juga ilmu. Tapi mereka itu ya diajarkan pendeta ya, Tuhan kita diberanakan ya, Tuhan kita itu keluar dari ini ya. Itu makanya orang-orang seperti si Putra Sil ini sebenarnya itu bukan lawan debat kita. Tapi kalau aku biarkan dia ada di komal kita ini untuk menjelaskan imannya, supaya kita orang Islam ini semakin bersyukur dengan keislaman kita gitu loh. Maka dia menjadi salah satu asbab kita bersyukur kepada Allah. Begitu.
Serius, itu betul-betul Tuhan saya netek, Tuhan saya merangkak, Tuhan saya pernah bayi, dan itu dianggap. Apakah itu menurutmu benar? Iya, itu menurut kami benar. Sama seperti ini, kotoran ini wangi kata mereka. Sama seperti itu. Itu loh. Iya. Ya, terima kasih Tante Umirfal. Ikut saja. Kan semua dalam kitab kita menceritakan tentang nabi-nabi dan rasul-rasul dengan kitab yang sama. Dan Tuhan Allah berfirman, jadilah terang. Tante Nirfal, Tante Mika, siapa yang berkata Sang Firman adalah anak Allah, yaitu Yesus Kristus, ataupun Tuhan Allah? Dan saya bertanya, yang berkata menciptakan langit dan bumi itu siapa? Tuhan Allah kah? Tuhan Yesus? Tuhan Allah berfirman. Oke, Putrasil, Jadilah terang gitu. Putrasil, ketika Tuhan berfirman, jadilah terang, maka terang itu jadi, ya kan? Mana yang duluan, terang atau matahari? Yang berfirman Tuhan, yang menciptakan kau, Tante Mika. Yang duluan yang diciptakan oleh Tuhan, cahaya atau mataharinya? Tuhan Allah Yang duluan diciptakan. Jadilah terang, Tante Mika. Kamu udah jadi terang, Iya. kenapa jadi gelap? Iya, Putrasil, yang mana yang duluan dicipta oleh Tuhanmu? Terangnya dulu atau mataharinya? Tuhan itu terang, melayang-layang di atas permukaan air, di atas bumi. Sekali kau bertanya. Tuhan itu, Olo-olo. Nggak boleh kok olo-olo. dia yang ngolok-ngolok Tuhannya. Tuhan Yesus berkata begini, Tuhan Allah, engkau tidak mendengar suaranya maupun bentuk rupanya. Dan sekarang saya tanya kau, Allah dia berbicara dengan Muhammad di mana? Allah berbicara kepada Nabi Muhammad di mana? Di Sidratul Muntaha, waktu beliau Isra dan Mi'raj, itu yang pertemuan secara langsung tanpa perantara. Tapi selama ini kalau Nabi Muhammad di dunia, itu Tuhan tidak turun ke dunia untuk merendahkan dirinya berbicara dengan para nabi. Tapi Tuhan mengutus malaikat Jibril untuk menyampaikan perkataannya kepada para nabi. Kenapa seperti itu? Bukan Tuhan yang tidak mampu memperlihatkan dirinya kepada manusia, tapi manusia yang belum mampu melihat Tuhan. Sedangkan gunung yang besar saja bisa hancur kalau Tuhan menunjukkan kemuliaannya, apalagi bola mata kita yang lunak ini. Jadi ketika kau bertanya apakah Nabi Muhammad pernah berbicara dengan Allah, itu pernah, tapi bukan Tuhan yang turun, tapi Nabi Muhammad yang diangkat. Kenapa? Tuhan kami mampu lakukan itu. Kalau Tuhan hanya turun ke bawah, seolah dia tidak mampu mengangkat hambanya untuk bicara dengan dia gitu loh. Keterbatasan kali Tuhan Ya, ini. benar. Gitu. Benar, Tante Nirfal. Dan Allah itu dibahasakan bahasa Arab kan, Allah itu diartikan di bahasa Indonesia kan Allah tuh. Enggak lah. Baru kenapa? Tidak ada bahasa Arab itu, walaupun berpindah ke sabar sebentar. Tadi kamu bertanya Allah. Padahal namanya Allah. Putrasil, kalau kamu bertanya biarkan saya menjawab. Tidak ada nama Allah itu menjadi bahasa Indonesia menjadi Allah, itu tidak ada. Itu kalian yang rusak. Kalian yang merusak bahasa itu. Jangan engkau menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Kau sudah menyebut dengan sembarangan. Sejak kapan kami menyebut nama Tuhan kami sembarangan ini? Dalam hukum Musa mengatakan, hukum Taurat. Udah, kau benar dengan dirimu aja udah ya. Kasih ya. Halo Dante, silakan Dante. Waktu saya berikan kembali. Ya, di situ aja, diam aja, standby di situ. Halo Dante, silakan Dante. Awam bertanya saja, kalau berilmu silakan buka kamera dan tunjukkan buku apa yang kalian baca untuk mendebat dan berdiskusi dengan kami. Silakan. Nggak perlu harus kuliah ya. Kuturunkan lagi levelku. Dah, yang penting kalian baca buku aja. Bahas apa ini? Ya, kitab sesat. Temanya tentang kitab sesat, kitab yang menyesatkan, kitab yang membuat orang bertengkar, kitab yang membuat orang psikopat. Nah, itu kitab yang tidak boleh dibaca, kitab yang penuh dengan isi vulgar. Semua kitab agama kan sesat semua, karangan semua manusia semua itu. Mau agama apapun kitabnya kan karangan Oh, semua. ini orang yang boleh tidur Karangan dengan ibu manusia. kandungnya ya. Sorry, kita lagi nggak ngomong dengan orang yang tidak beragama, sama seperti anjing. Anjing tidak beragama ya. Maaf ya, kita lagi forum manusia ya, yang beragama aja yang naik. Orang tidak beragama itu sama seperti anjing. Saya lagi nggak mau ngebala anjing. Anjing nggak tuh? Anjing itu nggak beragama teman-teman. Babi juga nggak beragama ya. Ya benar, jangan kita Sain kawates. Tuh, ya. Kau jangan naik Orang-orang tidak beragama itu berdiskusi ada orang bedanya yang dengan berakal. binatang. Betul. Lanjut. Halo Ade Bayor.
Halo Adebayor. Halo Pak. Ya jadi gitu teman-teman ya. Salah Umi, binatang juga berdoa. Saya bilang binatang tidak beragama Umi. Pak. Orang Islam jangan salah paham dengan omongan saya. Baca Umi ya. Ini Dante, manusia kan aslinya emang hewan, dia ngakui dirinya hewan Kan rupanya. berarti saya nggak salah ketika saya katakan dia anjing. Iya. Karena dia hewan. Hewan itu adalah makhluk hidup. Demikian makhluk. Oh itu makhluk. Manusia Makhluk yang bukan. paling mulia dari segala makhluk. Binatang lebih mulia daripada segala makhluk. Iyalah. Memang parah kalian ini. Ini benar, sejarah, kenyataan. Kenapa Kristen bisa kayak gini ya Allah? Cita-cita tuh Roh Kudus pakai tuh ada itu. Oh, Roh Kudus itu yang bikin kalian begitu. Ya, itu yang bikin kalian punya otak langsung terbuka ya. Benar. Jadi Roh Kudus yang ngajak kamu bicara barusan seperti itu. Benar Ya, juga itu kalian selama ini tinggal ya. memilih aja mau kiri ke kanan kan dari otak kalian aja itu. Buat aja. Roh Kudus atau otak? Banyak. Mana ini yang benar nih? Ya Roh Kudus memakai otak kalian lah. Oh, Roh Kudus pakai otak kami. Karena Roh Kudus nggak punya otak. Ini yang itu adalah bagian dari iya. kita, Bentar. adalah baik Allah. Rubukan Allah baik Allah dalam 3 hari akan kebangkitan kembali itu baik Allah kalian. Udah diam dulu ah. Iya. Ya, kadang-kadang inilah ada perkataan dari Bang Wanku ini katanya kan Umi karena Uni Rifa mengatakan binatang tidak beragama, salah Umi katanya. Binatang juga berdoa, binatang juga berselawat. Beragama itu memiliki Tuhan dan melakukan penyembahan terhadap Tuhan. Pernah nggak binatang itu sujud? Nggak usah didebat, rukuk nggak usah didebat. Itu terhadap orang Islam. Tuhan? Biar aja dia ini dengan dirinya sendiri. Kalau dia mau mendebat saya, dia punya kapasitas dulu. Nah, baru tapi naik ke sini. kita bukan berdebat Uni, tapi kita wajib meluruskan, bukan berdebat. Kalau berdebat itu dia ngomong dengan kita gitu loh, tapi kita luruskan. Dia enggak Nah, saudara kita itu enggak luruskan. paham definisi agama. Agama itu kan sistem kepercayaan. Binatang tidak punya sistem kepercayaan. Dia nggak ngerti apa definisi agama. Agama itu sistem kepercayaan, ada aturan. Binatang tuh enggak ada aturan dari Allah. Ada perintah kepada binatang. Sholatlah, kan nggak ada. Jadi agama itu untuk yang berakal gitu loh. Jadi inilah kadang-kadang teman-teman kita Muslim itu dia nggak ngerti dengan term itu, tapi berani untuk mengungkapkan sesuatu. Dan kalau saya tanggapi itu, saya kan berdosa karena berdebat dengan saudara kita, walaupun kita benar, itu lebih baik dihindari. Dan biarkan saja dia bermain dengan pikirnya. Suatu saat dia akan menemukan. Dulu saya pernah salah juga kok kepada ulama. Tidak lama kemudian saya mendapatkan ilmunya dan saya sadar bahwa oh pada waktu itu ternyata saya salah gitu. Seperti itu. Karena kalau kita lanjut, nanti dia akan menanggapi lagi. Kenapa dia menanggapi lagi? Karena dia ditonton orang. Egonya memaksa dia untuk membenarkan ucapannya. Nanti dia sama kayak Oten nanti. Seperti itu. Pas nanti Unir soal itu adalah buku Putra Sil, diam dulu aja lah ya. Nah, nanti kamu jadi narasumber aja di sini. Kamu luruskan kawan-kawanmu Kristen ya nanti ya. Kamu ajarkan Kristen aja kepada kawan-kawanmu ya nanti ya. Kami nggak butuh pengajaran tentang agamamu. Ya, kau di sini kan jadi narasumber. Yaudah. Di sini nanti kau jelaskan agamamu kepada kawan-kawanmu aja ya. Saya akhiri diskusi dan debat para pelogit Islam yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi dan debat ini dapat membentengi kita dari pemutatan, yang mana pada saat sekarang banyaknya misionaris mencari muslim yang awam untuk dimurtadkan. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.